Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ayyuhal akhibba rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu telah kita ketahui dari penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala bahwasanya kesabaran yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang paling luas yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang kita hadapi semuanya butuh dengan kesabaran. Ya, semuanya butuh dengan kesabaran. Maka apabila kita diberikan kesabaran, kita mendapatkan perkara yang paling besar, paling luas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ketika kita menjalankan ketaatan, kita butuh kesabaran. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan atau larangan Allah, butuh kesabaran. Demikian juga ketika kita menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai, juga butuh kesabaran. Nah, maka bersyukurlah siapa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesabaran ini. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, bal wa sabrin ala ni'amillahi, bahkan kesabaran atas nikmat-nikmat Allah, wa mahbubatin nafsi, dan perkara-perkara yang disukai oleh jiwa kita. Ya, juga butuh kesabaran padanya. Nikmat yang Allah berikan, kita butuh bersabar supaya bisa menggunakannya di jalan ketaatan. Di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala yada'un nafsa tamrahu, maka tidak boleh seorang meninggalkan jiwanya, membiarkan jiwanya tamrahu senang, wa tafrahu dan gembira, al-farahal madmuma pada kegembiraan yang tercela, pada kegembiraan yang tercela. Nah, hendaknya kegembiraan kita, kesenangan kita adalah kesenangan yang terpuji. Ya, yang kesenangan yang terpuji, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bal yastaghilu bi syukrillah, bahkan hendaknya dia menyibukkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dia dapatkan. Ya, bersyukur. Ya, kita ingat-ingat
nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Akan tetapi seringnya kita lupa kalau kita ini dapat nikmat. Ya, kayaknya biasa-biasa saja. Ya, karena terlalu sering dapat nikmat. Sehingga seolah-olah kita nggak ada nikmat. Padahal banyak sekali nikmat yang kita dapatkan. Kalau kita bisa mengambil pelajaran, ya, ketika kita diambil oleh Allah nikmat dari diri kita, disitulah kita baru rasakan besarnya nikmat itu. Ketika kita sakit, barulah kita sadar nikmat sehat itu sangat besar. Nah, ketika kita sesak nafas, ya sakit, sesak nafas misalkan, menunjukkan betapa nikmatnya nafas yang lancar, dan seterusnya. Barulah kita rasakan nikmat itu besar ketika hilang dari kita, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka terkadang kita butuh untuk merenung apa saja nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa mensyukurinya. Dan dengan syukur Allah akan menambah nikmat tersebut. Nah, Allah akan menambah nikmat tersebut. Fahuwa fi kulli ahwalihi yahtaju ila sabri. Maka dia di setiap keadaannya butuh kepada kesabaran. Ya, semuanya butuh kepada kesabaran. Wa bisabri yunalul falahu. Dan dengan kesabaran itulah akan dicapai keberuntungan. Ya, akan tercapai keberuntungan, kesuksesan. Itu akan kita capai dengan kesabaran. Walihada dzakarallahu ahlal jannati. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahlal jannah tentang penduduk surga. Penduduk surga merekalah yang sudah sukses. Ya, sudah sukses bisa masuk surga adalah kesuksesan, keberuntungan. Kita lihat apa yang membuat mereka bisa masuk surga di sini. Allah ceritakan. Faqala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan sedangkan para malaikat mereka masuk menemui mereka ahlul jannah, penghuni surga, dari semua pintu. Dari semua pintu surga, sambil mengatakan kepada penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Ya, tercapainya surga dengan kesabaran. Fani'ma uqubad dar, maka surga sebaik-baik tempat kembali. Nah, dengan kesabaran. Nah, wa kadzalika qauluhu, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu dibalas dengan al-ghurfah, yakni kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi di surga, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Dengan sebab kesabaran mereka. Siapa yang ingin surga, milikilah sifat sabar. Milikilah sifat sabar. Yang belum, latih diri kita untuk bersabar. Ya, untuk bersabar. Di pondok
sangat butuh sabar. Ya, nggak sabar, nggak jadi mondok, ya nggak jadi dapat ilmu. Nah, karena banyak rintangannya, ya banyak rintangannya. Entah rintangan dari pelajarannya, belum bisa memahaminya, atau rintangan dari sesama teman yang berbeda-beda sifatnya, atau dari yang lainnya. Butuh kesabaran. Nah, butuh kesabaran. Jalan menuju surga butuh kesabaran. Fahum nalul jannata binaimiha. Maka mereka penduduk surga itu bisa mendapatkan surga dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa adrakul manazilal aliyata. Dan bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga bisobri dengan kesabaran mereka, dengan kesabaran mereka. Taib. Walakinnal abda, akan tetapi seorang hamba yas'alullahal afiyata, seorang hamba memohon kepada Allah keselamatan atau penjagaan minal ibtila'i, dari cobaan-cobaan, alladzi la yadri ma akibatuhu, yang dia tidak tahu apa akibat akhir dari cobaan yang dia hadapi. Ya, yang dia hadapi. Dia belum tahu. Ya, dia sedang kena ujian. Dia belum tahu nih apa akhirnya. Dia hendaknya meminta ya penjagaan dari Allah. Tsumma idza warada alaihi, kemudian apabila telah datang cobaan itu kepada dia, fawadhifatuhu as-sabru, maka tugasnya dia adalah bersabar. Ketika datang cobaan, ujian, tugas dia bersabar. Nah, bersabar. Bersabar itu bagaimana? Menahan diri kita. Ya, menahan diri kita untuk tidak mengucapkan ucapan yang tidak diridhai Allah, yang menunjukkan tidak ridho dengan takdir Allah. Menahan anggota badan kita tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ya, dilarang oleh Allah. Kena ujian, mengumpat, ya, itu enggak sabar namanya, ya, enggak sabar. Harus kita tahan lisan kita, ya, walaupun memang itu, ya, berat, ya, berat. Kalau enggak kita latih lisan kita. Demikian juga anggota badan kita. Ketika seseorang ditinggal pergi keluarganya, kemudian yang enggak sabar, ya ini diistilahkan meratap, ya, terutama wanita-wanita yang meratap, merobek-robek bajunya atau menampar pipinya dan sebagainya, itu namanya tidak sabar. Harus kita tahan, ya, lisan kita, anggota badan kita. Baik. Fal afiyatu hiyal matlubah bil asalah, maka penjagaan, nah, itulah yang diinginkan pada asalnya, fi umuril ibtila'i wal imtihan, pada perkara-perkara
berupa cobaan dan ujian. Was-sabru yu'maru bihi, sedangkan kesabaran itu diperintahkan inda wujudi asbabihi, ketika ada sebab-sebab yang mengharuskan kita sabar. Wa muta'alliqatihi, ketika ada perkara yang berkaitan dengan kesabaran. Nah, Rasulullah SAW pernah lewat di suatu kuburan yang di situ ada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya. Ya, di sisi kuburan anaknya. Nah, maka kata Rasulullah menasihati wanita tersebut, isbiri, ya, bersabarlah. Nah, maka wanita tersebut tidak melihat siapa yang bicara. Langsung dia berkata, pergilah, kamu enggak mengetahui apa yang aku rasakan. Ya, padahal itu adalah Rasulullah. Maka ketika sudah lewat waktunya, kemudian dikasih tahu bahasanya itu adalah Rasulullah, baru dia mengatakan, sekarang saya sabar wahai Rasulullah. Sekarang saya sabar wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Innamas sabru indas sodmatil ula. Hanyalah kesabaran itu ketika ujian itu pertama kali datang. Ya, ketika pertama kali datang. Itu yang namanya kesabaran. Ya, kesabaran. Kalau sudah lewat, ya sudah. Bukan itu yang diinginkan. Tapi yang pertama kali ketika datang, itulah yang sangat dibutuhkan untuk bersabar. Nah, jadi ketika cobaan itu datang, maka tugas kita adalah bersabar. Wallahu huwal mu'inu, dan Allah lah, dialah yang maha memberi pertolongan. Yang memberi pertolongan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menghadapi perkara yang berat, menghadapi perkara yang sulit, minta tolonglah kepada Allah. Dialah ya zat yang maha menolong, yang menolong kita. Nah, makhluk ini lemah, tapi Allah lah yang bisa menolong kita. Ya, yang bisa menolong kita. Sandarkan diri kita kepada Allah, berdoa kepada Allah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad wa'adallahu as-sabirina. Dan sungguh Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang bersabar. Fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi, dan Allah menjanjikan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umuran aliyatan jalilatan, janji berupa perkara-perkara yang tinggi lagi mulia untuk orang yang bersabar. Nah, sangat banyak Allah memberikan janji atas balasan dari sifat sabar ini. Wa'adahum bil i'anah fi kulli umurihim. Allah menjanjikan mereka orang yang sabar bil i'anah, dengan memberikan pertolongan di setiap urusan mereka. Di setiap urusan mereka Allah akan tolong kalau mau sabar. Wa annahu ma'ahum, bahwasanya Allah akan bersama mereka.
ya, bersama mereka. Jangan dipahami zatnya Allah bersama kita, bukan ya. Bukan. Bersama Allah, ya, pengawasannya Allah. Nah, pertolongannya Allah. Allah akan menolong kita. Nah, termasuk ya akidah yang salah orang-orang yang berkeyakinan Allah menyatu pada diri hambanya, adalah akidah yang salah, ya, keyakinan yang salah. Bersama Allah akan bersama orang yang sabar, yakni Allah awasi, Allah akan tolong mereka, Allah akan bela mereka. Bil inayati, dengan perhatian Allah. Wat taufiqi, dan petunjuk dari Allah. Wat tasdidi, dan Allah akan memberikan kelurusan agamanya bagi orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ma'as sabirin. Ya, innallaha ma'as sabirin. Ay yuwaffiquhum wa yu'inuhum. Yakni Allah akan memberikan taufik mereka dan menolong mereka. Kemudian wa annahu yuhibbuhum, bahwasanya Allah mencintai mereka, orang yang sabar. Luar biasa, dapat kecintaan Allah Rabbul Alamin, ya. Wa yuthabbitu qulubahum wa aqdamahum, dan Allah akan mengkokohkan hati-hati mereka dan kaki-kaki mereka. Nah, siapa yang ingin kecintaan Allah bisa tercapai dengan sabar. Demikian pula Allah kokohkan hati dan kaki kita. Ini biasanya ketika di medan perang. Ya, di medan perang. Yang di situ diuji kesabarannya agar tidak lari, agar kokoh kakinya enggak lari. Nah, baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu yuhibbus sabirin dalam surat Al-Imran ayat 146. Ya, ayat 146. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yaitu orang yang sabar alas syadaidi wal makarihi fi sabilihi. Yang sabar menghadapi syadaid, perkara-perkara yang sulit. Wal makarih, perkara yang tidak disukai. Fi sabilihi, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya wa yulqi alaihimus sakinata wat tuma'ninata. Allah akan memberikan kepada mereka orang yang sabar as-sakinah, ketenangan, wat tuma'ninah, dan ketentraman hati. Ya, diberikan ketenangan dan ketentraman hati dengan sabar. Wa yusahilu lahum at-ta'at. Allah akan mudahkan mereka menjalankan ketaatan-ketaatan. Allah mudahkan, Allah beri pertolongan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, ringan rasanya untuk beribadah kepada Allah dengan kesabaran. Wa yahfaduhum minal mukhalafati, dan Allah akan menjaga mereka, orang yang sabar, dari penyimpangan-penyimpangan. Dari penyimpangan
penyimpangan. Allah jaga, ya, Allah jaga dari penyimpangan. Yang terkadang ya seseorang itu enggak sadar kalau itu adalah penyimpangan. Ya, betapa banyak orang yang menyimpang tapi merasa benar, yang merasa benar. Nah, ini yang berbahaya. Ya, yang berbahaya. Di antaranya ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah yang mereka merasa benar padahal mereka menyelisihi sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah jaga orang-orang yang sabar dari penyimpangan-penyimpangan ini. Wa yatafaddalu alaihim bis salawati, dan Allah karuniakan kepada orang-orang yang sabar bis salawati, dengan salawat, yakni Allah puji orang-orang yang sabar ini di majelisnya malaikat, di hadapan para malaikatnya. Allah puji, ya, orang yang sabar di hadapan malaikatnya. Ya, luar biasa. Ya, pujian makhluk biasa saja. Pujian Allah luar biasa. Ya, di hadapan para malaikatnya. Ini bisa dicapai orang yang sabar. Warrahmah, akan mendapatkan rahmat, ketenangan. Wal hidayah, dan hidayah, petunjuk. Indal musibat, ketika mendapatkan musibah-musibah. Ketika mendapatkan musibah-musibah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yaitu orang-orang yang bersabar, yang dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mendapatkan musibah. Ya. Di antaranya tanda orang bersabar, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Nah, mereka akan mendapatkan salawat tadi, pujian Allah di hadapan malaikat. Wa rahmah, dan rahmatnya Allah berupa ketenangan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk ila tariqil haqqi, kepada jalan kebenaran. Kepada jalan kebenaran. Baik. Selanjutnya wa annahu yarfa'uhum ila a'lal maqamati, bahwasanya Allah akan mengangkat mereka orang-orang yang sabar kepada kedudukan-kedudukan tertinggi fid dunya wal akhirati, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Ya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Wa wa'adahum an-nasra, dan Allah akan menjanjikan mereka dengan pertolongan. Ya, dengan pertolongan Allah. Wa ayyuyassirahum lil yusra, Allah akan mudahkan mereka melakukan perkara-perkara yang mudah. Wa yujannibuhum al-usra,
dan Allah menjauhkan mereka dari perkara yang sulit, dari perkara yang sulit. Wa wa'adahum bis-sa'adati wal falahi wan najahi. Allah menjanjikan mereka orang yang sabar dengan kebahagiaan, kemenangan, dan kesuksesan atau keselamatan. Wa ayyuwaffiyahum ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akan menyempurnakan mereka, pahala mereka, dengan tanpa hitungan. Dengan tanpa hitungan. Disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan untuk orang-orang yang sabar pahala mereka dengan tanpa hisab, tanpa hitungan. Ai innama yu'ti sabiruna, innama yu'ta sabiruna thawabahum. Allah hanya saja orang-orang yang sabar itu diberi pahala mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, duna addin wala miqdarin, tanpa hitungan, tanpa ukuran, likathratihi, karena banyaknya, enggak terbatas. Pahalanya orang yang sabar enggak terbatas. Wa tanawwu'ihi, dan berbagai macam, bermacam-macam. Nah, kalau ada yang dijanjikan dengan pahala yang disebutkan tertentu, maka itu ya sudah tertentu. Tapi kalau tidak disebutkan batasannya, berarti betapa banyaknya dan luasnya. Itulah pahala kesabaran, ya, pahala kesabaran. Wa ayyukhlifa alaihim fid dunya, dan Allah akan ganti untuk mereka fid dunya, di dunia, aktsara mimma ukhidha minhum, melebihi dari apa yang diambil dari mereka, min mahbubatihim, dari perkara yang mereka sukai, wa ahsan, bahkan diberi yang lebih baik, diberi yang lebih baik. Kalau kita kehilangan sesuatu, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran kita, bahkan gantinya itu lebih baik. Ya, gantinya lebih baik. Baik. Wa ayyu awwidhum an wuqu'il makruhati. Allah akan ganti mereka dari wuqu'il makruhat, terjadinya perkara yang tidak disukai, iwadon ajilan, ganti yang disegerakan, yuqabilu adhafa ma waqa'a alaihim, ganti yang berlipat apa yang menimpa mereka, min karihatin wa musibatin, dari perkara yang dibenci dan musibah yang menimpanya. Rasulullah mengatakan, siapa yang istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian baca doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Dan dipraktekkan oleh siapa? Ummu Salamah ketika tinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Dia mengucapkan ini, maka Ummu Salamah mendapatkan ganti yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
wa huwa fi ibtidaihi sha'bun syadidun. Sabar itu di awalnya sangat sulit, sangat berat. Wa fintihaihi sahlun hamidul awaqib. Akan tetapi di akhirnya itu kemudahan dan akibat-akibat yang kita sukai. Akibat yang kita sukai, hasil akhir yang kita sukai, itulah kesabaran. Kama qila, sebagaimana dikatakan seorang penyair, as-sabru mithlu ismihi murrun madhakuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu semisal namanya, pahit rasanya, akan tetapi akibat akhirnya itu lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Nah, itulah kesabaran. Nah, maka darurat bagi kita untuk memiliki sifat sabar ini. Nah, betapa banyak tadi ya keutamaan-keutamaannya. Bahkan orang yang masuk surga itu dengan kesabaran mereka. Maka harus bagi kita untuk memiliki sifat sabar ini. Dan mintalah kepada Allah untuk memiliki sifat sabar ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah kita punya teman suka menghutang? Apakah kita butuh kesabaran? Ya, butuh kesabaran. Dan itu perbuatan ihsan ya. Menghutangi orang lain itu perbuatan ihsan. Berbuat baik pada orang lain. Ya, terpuji. Dan itu butuh kesabaran. Kalau enggak sabar ya enggak kuat ya. Enggak bisa menghutangi oleh orang lain. Memberikan pertolongan kepada orang lain. Dengan menghutangi kita mudahkan urusan orang, insya Allah Allah berikan kemudahan untuk urusan kita. Ketika kita mendapati kesulitan dalam urusan kita. Allah ta'ala a'lam bishawab. Tapi kalau orang yang terkenal tidak membayar hutang ya tidak harus kita menghutanginya, karena terkenal orang tersebut tidak mau membayar hutang. Ya, tidak mau membayar hutang. Tapi tidak boleh ya seperti itu, enggak boleh. Kalau kita tujuan hutang itu tujuannya enggak mau bayar, Allah enggak membantunya untuk melunasinya. Ya. Semakin sulit. Tapi kalau menghutang itu tujuan dia akan mengembalikannya, insya Allah Allah akan bantu. Allah mudahkan. Nah, Allah akan mudahkan. Dan ingat, hutang itu dibawa sampai mati kalau tidak dibayar di dunia. Ya. Jadi harus berhati-hati.